Aman nggak sih kuliah online? Sejujurnya sih nyaman Kak. Nyaman banget malah. Kita bisa beradaptasi dengan teknologi, dengan waktu, harus belajar disiplin. Itu Oh ketika iya. masa-masa semangat pun ada masa-masa down juga gitu Kak, kalau belajar online itu. Males, ngantuk dan lain-lain itu Iya, faktor benar-benar. yang tidak bisa dipungkiri ya. Iya, benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di POSA HMPS BSA, podcast Himpunan Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, unggul dalam prestasi, anggun dalam akhlak. Perkenalkan, saya Adilah Alamirah. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani teman-teman untuk sharing tentang mahasiswa berprestasi di Prodi BSA. Oke, siang ini kita sudah dibersamai dengan pemateri yang luar biasa, Kak Rahmat Sabili. Boleh disapa Kak teman-temannya di rumah. Teman-teman semua, para penonton setia podcast HMS BSA. Mungkin Kak Rahmat Sabili bisa memperkenalkan diri agar teman-teman di rumah pada tahu nih. Oh iya Kak, siap. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sabili. Asal saya dari Wonosobo, Jawa Tengah. Tahu Wonosobo Kak? Tahu di Jawa Tengah ya. Barusan dikasih tahu. Ya, saya di sini baru semester 2 ini baru lanjut di Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Dan saya sekarang masih di rumah. Kemudian nanti habis itu domisili di Persada, Pesantren Mahasiswa Ahmad. Gitu. Oh iya. Jadi teman-teman, for your information, Kak Rahmat Sabili ini salah satu mahasiswa yang berprestasi nih, angkatan 2021. Kak Rahmat Sabili ini pernah menjuarai tingkat nasional di bidang lomba pidato bahasa Arab ya Kak ya? Iya betul Kak. Adilah. Manggilnya Kak Adilah gitu ya. Oke. Mungkin kita bakal tanya-tanya banyak nih sama Kak Abil ya panggilannya ya. Ya, dan Kak Abil. Teman-teman bakal pertanyaan teman-teman bakal terjawab di podcast yang ini. Bagaimana sih tips-tips menjadi mahasiswa yang berprestasi? Untuk pertama, kita mau tanya nih Kak, alasan Kak Abil memilih Prodi BSA ini apa? Padahal bahasa Arab kan dikenal sangat susah gitu. Gini ya Kak, dulu itu habis sekolah dasar saya itu melanjutkan di pondok pesantren. Sebelumnya itu saya memang nggak suka bahasa Arab karena memang susah dan wah itu susah diingat gitu Kak. Iya. Jadinya setelah itu gini, kok di pondok pesantren itu sistem mengajarnya bahasa Arab itu jadi gampang dipahami gitu Kak. Jadinya dari kelas 1 MTS, kebetulan saya 6 tahun di pondok, jadinya dari kelas 1 MTS sampai lulus kuliah ini tahun ini, alhamdulillah dengan bahasa Arab ini saya kok lama-lama pelajaran bahasa Arab kok lebih jadi suka gitu. Kemudian nilai-nilai bahasa Arab saya di pondok juga bagus. Kemudian juga di sana juga saya itu dari kelas 1 MTS itu sering diamanai sama ustadz, mungkin besok kamu ikut lomba pidato bahasa Arab ya. Itu mungkin pertamanya itu berarti berawal dari SMA gitu, ya? Dari MTS Kak. Kebetulan dulu kelas 2 itu disuruh ikut lomba pidato bahasa Arab. Itu saya kaget Kak. Wah, kok bisa gitu. Saat itu pidato bahasa Arab di Bandung. Kemudian dengan itu alhamdulillah dapat juara. Kemudian itu membuat ini enak ternyata, asyik gitu. Dengan bahasa Arab itu gitu Kak. Kemudian kebetulan di pondok itu saya itu diamanai jadi bagian bahasa Qismul Lughah. Qismul Lughah itu menangani bagian bahasa, santri-santri harus wajib pakai bahasa Arab dan Inggris. Jadinya minimal bahasa Indonesia. Dan itu bidang yang
paling tidak disukai oleh anak-anak santri. Ya, Jadinya ya. ada jasos dan lain-lain. Jadinya itu. Akhirnya dengan itu kita ini bisa sadar diri, kemudian passion saya di sini gitu. Saya mencoba mendaftar, akhirnya di UAD ada prodi bahasa dan sastra Arab. Sambil belajar bahasa kita belajar kesusastraannya juga gitu sih. Mungkin gitu menurut saya kok bisa di bahasa Arab gitu. Keren banget nih alasannya nih. Terus P2K kemarin dilaksanakan secara online ya Kak ya? Betul Kak Adila. Nah online. Itu bisa dong Kak Abil ini membagikan pengalaman P2K secara online ini asik nggak sih? Apa Kak Abil sendiri tuh sebenarnya pengen offline gitu? Sejujurnya sih sebenarnya pengen offline. Lebih seru karena gitu. Lihat kan ya dulu kan sering lihat ini scroll IG UAD yang P2K itu yang di depan kampus itu yang ada banyak mahasiswa. Offline enak juga ya, ada panggung dan lain-lain gitu ya. Kemudian setelah saya masuk, kebetulan saya di Persada, online ternyata. Akhirnya saya coba. Awalnya sih asik-asik, kemudian awalnya agak bingung karena memang saya baru di pondok, kemudian P2K-nya online, harus menyesuaikan gitu, harus presensi, harus dan lain-lain, tugas-tugas itu harus link absen tidak boleh terlewat ya Kak ya. Nah itu Kak Adila, absennya itu pernah telat gitu, akhirnya 1-0. Tapi lulus. Gitu. Lulus ya? Alhamdulillah lulus, sertifikatnya sih. Oke, selama kurang lebih 1 tahun ini sudah menjalani kuliah secara daring juga ya? Secara daring, blended sebenarnya. Ini kan saya di Persada kan, jadinya ada matkul yang offline, ada yang online. Oh iya. Pendapat Kak Abil sendiri nih mengenai kuliah daring itu gimana sih, efektif atau enggak buat Kak Abil sendiri? Oke. Betulnya sih sebelum saya berpendapat diri sendiri, sebelumnya sih pembelajaran daring ini kan efek pandemi COVID. Tergantung porsi diri kita menanggapi gitu ya pembelajaran daring. Setiap orang itu punya porsi sendiri-sendiri. Pembelajaran daring ini enak atau enggak gitu kan. Kalau menurut saya terkadang itu pembelajaran daring itu efektif, terkadang tidak gitu aja Kak. Saya tidak mau menjudge, daring ini terlalu nggak enak, yang offline. Terkadang offline itu juga nggak enak. Mungkin karena matkulnya banyak, terus offline terus. Kak Adila pernah mengalami itu nggak Kak? Atau online terus ya? Gitu. Online terus, jadinya, berarti kamu ini ya, masuk kuliah itu langsung blended ya waktu itu? Langsung blended karena saya di Persada, jadinya blended. Ya mungkin kalau yang di Jogja mungkin bisa blended gitu. Kak Abil sendiri nih, nyaman nggak sih kuliah online? Sejujurnya sih nyaman Kak. Nyaman banget malah. Kita bisa beradaptasi dengan teknologi, dengan waktu, harus belajar disiplin. Itu ketika masa-masa semangat pun ada masa-masa down juga gitu kalau belajar online juga. Males, ngantuk dan lain-lain itu faktor benar-benar yang tidak bisa dipungkiri. Iya benar-benar. Terus berhubung dengan pertanyaan yang ketiga ini tadi ya. Jadi sesuai dengan pengalaman kuliah daring nih, Kak Abil sendiri tuh pernah merasakan kesulitan nggak sih? Maksudnya banyak nih misalnya mata kuliah nggak masuk ke otak gitu gara-gara dosennya gini-gini. Terus misalnya ada sinyal ke problem di sinyal gitu. Gimana? Pertama itu mungkin efek handphone yang mode zaman bahula. Zaman dulu karena tidak support gitu aja kan. Kemudian efek sinyal, karena di Persada alhamdulillah sinyalnya sudah difasilitasi, akhirnya lancar. Mungkin efek pemahaman aja sih, kita harus bisa memahami dari dosen, dari tenaga pengajar yang kita harus bisa memahami gitu aja Kak. Tergantung matkulnya gitu. Semuanya berarti harus bisa dipahami. Kesulitan sendiri tuh realistis gitu lah ya. Realistis banget. Oke, udah banyak berbincang-bincang deh ternyata ya. Selain itu kan kuliah daring ini
Kak Abil sendiri punya pengalaman ini nggak sih, pengalaman yang unik gitu, misalnya on mic waktu ngomong apa gitu, ketika dosen menjelaskan atau gimana? Saya sudah siap sedia. Setelah mood dulu di gerbongnya di mood, kemudian mungkin ini saat pembelajaran ya maklum lah ketiduran, kemudian pas absensi tidur, lupa tidur dan lain-lain itu. Salah satu hal-hal yang tidak patut dicontoh ya kan. Nah, berarti nggak pernah yang memalukan gitu ya? Ya memalukan, harus giat walaupun online. Berarti semenjak tahun kemarin ya berarti di Persada? Iya, 6 bulan yang lalu, mulai 6 bulan lalu. Mengambil beasiswa apa nih? Beasiswa Kadar Persyarikatan. Kebetulan kan dulu di pondok itu kan aktif di organisasi di IPM dan HW dan organisasi pondok. Jadinya, oh iya ini UAD, apa kita tidak nyoba gitu. Oh ada beasiswa Kadar, bismillah, sambil meringankan orang tua gitu aja. Ya benar. Karena Kak Abil ini kita udah tahu ya teman-teman, kalau Kak Abil ini pandai sekali di bidang lomba pidato bahasa Arab. Coba dong ceritain gitu, pertama kali lomba itu gimana nih pengalamannya? Pasti ada demam panggung gitu kan, kalau belum ada skill public speaking. Iya, dulu latihannya itu dulu sebelum lomba itu persiapannya 1 bulan sebelumnya. Mungkin dulu itu melatih gimana untuk tidak grogi, walaupun di depan itu masih grogi gitu. Jadinya bagaimana cara kita agar tidak grogi, kita agak kelihatannya walaupun diri kita ini jadi tetap grogi di depan gitu. Yang penting mulutnya itu nggak grogi gitu. Ya. Dengan pembawaan ini tangan dan ekspresi ini bisa membuat nggak grogi daripada jim-jim ini. Jadinya kelihatan kaku, grogi, terus kayak nggak hafal gitu kalau dalam pidato itu. Tadi Kak Abil bilang mencoba lomba itu waktu SMP ya? Iya, SMP. Itu udah beberapa MTS. Kali gagal itu kan? Iya, dulu pernah ikut lomba di Unimus Olimpikat dulu ya. Gagal karena mungkin grogi tadi. Olimpikat Semarang? Terus, yes, Olimpikat Semarang. Oh ya, sama berarti saya juga ikut itu. Oh, pernah ikut lomba apa Kak Adil dulu? Pidato bahasa Arab. Oh iya toh, kita dipertemukan di UAD. Berarti kamu tingkat SMP, saya SMA waktu itu ya? Oh iya, Kak Adil 1 tingkat lebih atas ya. Oh iya. Gak ketemu kita. Ketemu ya Kak. Iya, kebetulan banget deh. Itu gagal. Oh ya. Itu dulu gagal, kemudian nggak bisa masuk ke nasional yang di Lampung dulu. Kan ada 2 yang di Semarang. Itu yang dulu di Lampung nggak bisa ikut. Teman saya yang ikut. Yang ke Lampung? Nah, itu ya yang ke Lampung, tempat suci dulu. Nah kalau dalam pidato bahasa Arab itu kan pasti ada teks gitu kan ya? Setiap lomba biasanya disuruh buat teks sendiri gitu. Nah kalau Kak Abil sendiri gimana nih proses membuat teksnya itu? Dulu kalau di MTS sama SMA dulu di pondok itu untuk teks pidatonya itu kita ini masih tergantung dengan ustadz gitu. Ustadz nyarikan gitu. Nanti dibantu menghafal dan ini kata-kata biar tahu maksud dari apa, kalimat artinya apa gitu. Dibimbing gitu ya, berarti teksnya dari asatid. Asatid. Kemudian kalau pas di Persada ini, di UAD ini kita harus tuntut mandiri walaupun kita belum bisa bahasa Arab secara benar-benar bahasa Arab. Iya benar. Yang waktu ini ya, jadinya kita nyoba buat teks sendiri bahasa Indonesia, kemudian kita translate. Mungkin saya pertama-tama itu Google Translate terjemahan yang bebas itu ya, kemudian nanti Ustadz bantu koreksi. Oh ini gara-gara ini, nanti ada ini kata nanti kaidah-kaidahnya dijelaskan sama Ustadz dan dosen gitu. Berarti awalnya membuat sendiri, setelah itu minta koreksi sama asatid. Teks Indonesianya. Oke. Iya. Berusaha berikhtiar. Bismillah. Selama, kalau boleh tahu nih, selama di UAD pernah berapa kali ikutan lomba pidato bahasa Arab?
Eh, karena baru masuk, jadinya baru 2 kali ini. Dulu yang pertama ini di Banten dulu sama kakak tingkat juga yang di Banten itu, karena masih mencoba lagi karena bisa lihat dari lawannya gitu, oh lawannya ini ternyata lebih bagus, lebih ekspresinya gitu, akhirnya itu. Kemudian sebelumnya itu ada lomba dari Persada yang tingkat nasional itu, dari pimpinan Ustadz Muhammadiyah itu, alhamdulillah dengan bantuan ustadz asatid itu dapat juara 2, alhamdulillah. Tapi hebat banget ya, kan itu termasuk mahasiswa baru ya masih ya. Tapi antum udah punya perasaan ingin mencoba gitu lomba pidato bahasa Arab. Iya, benar Kak. Pidato bahasa Arab guys, Bismillah gitu aja. Untuk selanjutnya ya, mungkin teman-teman ingin tahu nih, selain pidato bahasa Arab, Kak Abil tuh pengen nyoba lomba apa gitu, bidang lain, misalnya baca berita Arab dan lain-lain. Ya itu baca berita Arab, kemarin pas lomba internal BSA mau nyoba baca berita, cuman teksnya karena waktunya juga kurang, nggak jadi ambil puisi bahasa Arab, lomba puisi kemarin gitu Kak. Oh puisi, juara ya? Ya kemarin dapat juara 2, kemudian oh ya juara 2 ya. Nggak ikut lomba pidato bahasa Arab, kenapa? Kemarin itu mau buat teks, kemudian posisi di rumah. Oh. Kakak tahu naik di rumah itu gimana gitu, makanya ada rasa malas, kemudian harus translate sendiri dan lain-lain, waktunya lama, nggak sempat hafal, faktor juga sih. Ya mempengaruhi gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup deh, ada closing statement gitu dari Kak Abil buat teman-teman terutama Prodi BSA. Oh oke Kak, ya. Untuk teman-teman semua Prodi BSA dan yang ingin belajar bahasa Arab, jangan sampai dengan pembelajaran yang sulit tentang bahasa Arab kita jangan sampai wah malas gitu. Karena bahasa Arab ini keutamaannya besar banget buat besok di akhirat, di dunia juga sangat bermanfaat. Jangan lupa untuk terus tetap belajar gitu, untuk selalu mendalami bahasa Arab. Bahasa Arab bahasa surga ya. Ya. Betul Jannah. Oke, cukup Kak. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Untuk teman-teman mahasiswa, khususnya Prodi BSA, ayo terus semangat berprogres dan jangan pantang menyerah untuk mencoba hal-hal yang baru ya teman-teman. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.